Oke, ini adalah beberapa software dasar yang udah kita install kemarin ya. Jadi hari ini kita mau install driver. Nah, jadi saya udah ada driver pack ya. Ini sebenarnya driver pack lumayan baru nih. Driver pack udah 17 titik berapa 9 kalau nggak salah nih. Nah, ini kemarin tuh saya menggunakan ini dan lumayan stabil banget ya. Jadi kalau kalian mau install pakai driver langsung dari automatic update si Windows, terserah kalian boleh. Lumayan juga sih, Windows 10 tuh udah ada otomatis install drivernya kalau auto update-nya kalian nyalain. Terus kalau kalian mau download dari vendor motherboard, vendor VGA, vendor chipsetnya langsung boleh. Kalian pakai driver online gitu kan boleh, atau driver escape online atau driver apapun secara online boleh, terserah ya. Jadi driver itu banyak, cuman di video kali ini kita mau ngasih tahu menggunakan driver pack offline, oke? Kita udah masuk nih ke bagian driver pack ya 17.9 nya. Langsung aja kita klik expert mode. Nah, di sini tuh ada beberapa opsi ya. Tuh dia ngasih tahu bahwa ini ada beberapa driver yang udah lawas gitu. Ini kok gelap ya? Saya terangin dulu. Nah, ini kita cek aja di sini semua. Jadi jangan langsung diinstal semua ya. Jadi kalau ada beberapa error kayak ada sesuatu hardware yang bener nggak sesuai nama komputer kita tuh jangan kita checklist. Kayak gini nih, video card AMD nih, kita nggak usah pakai, kita mau pakai yang dari si websitenya langsung ya. Kayak monitor LG nih nggak usah. Pokoknya jangan langsung next. Kita periksa dulu, takutnya di error, ada beberapa driver yang nggak sesuai. Ini kan chipset Intel ya, semua controller. Oke, terus ini LAN card kita update. Terus ini nggak usah ya, ini bawaan dia nggak usah kita install. Terus kita periksa di bagian software embel-embel ya. Di bagian software embel-embel ini usahakan checklistnya hilang semua nih, supaya ketika kita selesai menginstal driver dia nggak ngebawain instalan software dari si driver pack. Terus di bagian proteksi juga kita nggak mau ya pakai software embel-embel. Pokoknya kita ini di sini cuma mau pakai drivernya aja, oke? Nah, oke, ini udah, saya rasa kalau Realtek itu cukup bagus ya walaupun pakai si driver pack. Kalau kalian kurang percaya, saran saya di bagian sound card sama VGA card itu jangan pakai driver dari si driver pack. Kalian itu wajib menginstal secara manual, download dari website langsung ya. Oke, tapi kalau saya Realtek ini saya udah percaya kok. Nah, ya udah langsung aja install all. Ini kita tunggu nih. Dia membuat restore point. Ya emang kita disable kan restore pointnya. Jadi ini adalah beberapa driver yang akan dia install ya. Jadi kita sabar menunggu nih. Tuh ada chipset H97. H97 ini chipset tinggi ya. Zaman dulu itu H97 sama Z97 itu sama-sama bisa overclock. Jadi setelah H170, H270 itu udah nggak bisa. Kalau zaman dulu nih H97 itu chipset yang bisa overclock ya. Zaman Haswell. Kalau yang sekarang tuh H itu orang kenalnya H310, H110 gitu, chipset rendah. Jadi H juga ada yang chipset seri tinggi. Oke, ini installnya masih lama ya, baru nyampe sini nih, baru nyampe chipset H97-nya. Jadi kalau nginstal seperti ini jangan digerak-gerakin ya komputernya, nanti berat gitu. Kalau komputer kalian nggak kuat nanti itu berat banget tuh penginstalan. Nah, jadi langsung aja di scroll ke bawah. Nah, kita lihat ke yang paling bawah nih, tungguin, habis itu diam aja. Selama lampu harddisk masih kedap-kedip, masih nyala itu ya kondisinya komputer nggak hang gitu, artinya dia masih hidup, masih memproses data. Kalau bisa sound card dan VGA card itu nginstalnya dari driver download langsung dari websitenya. Jadi kalian tuh usahakan jangan pakai driver online ya. Kalau buat sound card sama VGA card kalian mesti download dari vendor atau dari website si motherboard atau dari website si Nvidia AMD gitu. Jadi itu ya pesan saya. Sekarang kita udah nginstal sampai ke Realtek Gigabit. Ini adalah si LAN ya, ini network card nih. Bentar lagi selesai nginstal drivernya. Jadi ini adalah beberapa driver chipset controller
yang udah diinstal menggunakan driver pack. Nah, ingat sekali lagi saya bilang ini opsi ya, pilihan kalian bebas. Kalian mau download langsung dari si vendor. Biasanya kenapa saya menggunakan driver pack, karena ini udah yang terbaru, daripada kalau vendor itu dia kurang update. Kecuali kalau AMD salut sih buat AMD, di websitenya aja dia nyedain loh yang terbaru. Kalau Intel tuh susah nyarinya, malah lebih gampang pakai pihak ketiga gitu kan. Jadi dari pihak penyedia layanan driver tuh malah lebih terbaru daripada kita harus nyari di website motherboardnya langsung gitu. Makanya saya menggunakan driver pack ini untuk chipsetnya aja. Reboot. Nah, kita udah masuk lagi ke Windows 10 kita gitu. Jadi ini udah masuk ya. Kayaknya udah terinstall ya drivernya. Sekarang kita mau menginstal driver si RX 570. Jadi by the way bentar ya, ini udah masuk nih. Ini adalah drivernya si Realtek Soundcard ya. Nggak kebaca nih karena emang belakangnya itu kita nggak masukin apa-apa. Kita tuh pakai headset USB. Kalau kayak gitu disable ininya di aninya, disable front panel jack detection-nya kita checklist supaya dia itu seolah-olah kecolok di bagian depan gitu kan. Ini bagian depan nih. Di sini ada speaker sama headset ya. Ini mungkin nanti kita setting di sini. Kita tutup dulu. Kita mau menginstal RX 570. Udah nyiapin file drivernya. Nah ini. Kita bisa klik 2 kali atau klik kanan administrator ya. Jadi dia langsung masuk seperti ini. Kita install aja. Dia biasanya langsung masuk di C ya kalau langsung install. Oke kawan, tadi udah selesai ya install VGA, install driver VGA. Cuman nggak tahu kenapa kok rekamannya keluar sendiri. Saya juga bingung. Jadi tadi nggak kerekam. Demi Allah saya nggak bohong, nggak tahu kenapa. Tahu-tahu keluar sendiri. Padahal penyimpanan masih banyak. Padahal baterai masih banyak, penyimpanan masih banyak, kok dia keluar sendiri. Jadi setelah menginstal, restart, habis itu kita langsung aja setting ya. Ini tampilan pertama AMD 2.3 ya, 20.1.3. Langsung kita setting. Kita masuk ke bagian general dulu biar cepat aja. Kita hilang-hilangin nih yang nggak penting. Langsung aja cepat. Langsung ke bagian akun, hotkey. Kita install driver udah, driver VGA udah, setting Windows udah. Habis ini kita mau langsung cepat-cepat. Kita setting OBS. Oke, ini udah selesai. Di bagian grafik ini freezing udah saya matikan dari monitornya. Di bagian sistem selesai. Di bagian streaming, gaming, performance, tuning, I accept. Kita manualin. Ininya kasih 85 benar, 75, 65, 55, 45. Ini kalau ini buat trigger ya, suhu berapa si itu hidup. 35, 45, 55, 65, 75. Nah ini tuh trigger, yang depan itu trigger mau di suhu berapa fan akan hidup. Oke. Apply. Jadi di temperatur 45 fan udah hidup. Kalau kalian mau 50 geser aja ke samping gini ya. Oke, seperti ini udah kita setting fan manualnya. Kayaknya udah settingannya simpel aja kayak gini. Yang penting itu di bagian fan supaya dia lebih adem muternya. Di bagian gaming karena belum ada game ya, saya saranin jangan pernah pakai profile game supaya dia itu nggak lari-lari gitu settingannya. Oke, kita close. Jadi udah selesai penginstalan drivernya. Dari pertama kita install Windows, setting Windows, install software dasar, terus install driver chipset dasar, habis itu install driver VGA card. Sekarang kita mau install OBS biar langsung lari ke layar. Oke kawan, jadi tadi kan kita udah menginstal Windows, setting Windows, install software dasar, install driver chipset, dan install driver VGA.
Nih, saya kan mau ngasih tahu kepada kalian nih, ini udah komputernya udah bersih banget ya, udah enteng banget nih. Namanya juga baru diinstal ulang dan juga ada software-software yang udah saya install. Kayak semacam saya yang install Office 2010, saya juga menginstal Semadaf ya karena saya tidak ingin menggunakan Windows Defender. Kenapa? Windows Defender itu terlalu ketat ya. Jadi kita ngelakuin apa-apa tuh sering dijegat oleh dia. Dan juga ini ya, lihat NetFrame 3,5-nya udah berhasil kita install nih kemarin, dan juga Internet Explorer-nya tidak saya cabut ya. Nah, juga ada beberapa yang kelewat kayak kemarin tuh ada dua hal yang menurut saya bisa memberatkan nih. Di bagian si cleaner dan di bagian Google Google Crash Handle. Ini kita entas aja semua. Ini menurut saya juga ya, ikut-ikut ngeberat-beratin sistem ya. Ini dia itu dari bawaannya si Google Chrome. Nih, Google Chrome ini baru diinstal ya, makanya dia muncul di paling atas. Langsung aja kita masuk ke bagian Google Chrome dan masuk ke folder Google-nya. Nah, di bagian update ini boleh kita hapus. Supaya apa kita hapus? Supaya dia tidak menjalankan auto update. Oke, jadi selesai nih ya. Kalau di bagian Firefox kan matiin auto update itu gampang tuh. Kalau ini mesti hapus filenya supaya dia nggak berjalan di belakang layar. Dan juga kita masuk ke bagian si cleaner. Di bagian si cleaner ada yang mesti dirubah juga. Di sini kita hilangin centangnya. Di bagian update kita hilangin juga, dan di bagian tools. Nah, di bagian tools ini di bagian startup ya, kita hilangin juga nih kalau masih ada Google update-nya. Hilangin. Oke, kita hilangin semua nih yang ada Google kayak gini. Oke ya, kalau udah kayak gini bisa kita bersihkan. Oke, sampah-sampahnya. Habis itu nih yang terpenting nih, kita buka command prompt. Nah, run as administrator kalau udah terbuka seperti ini, kita harus menulis chk ntfs spasi garis miring x spasi cdef. Nah, ini tuh partisi komputer kita ya. Jadi kalau komputer kita tuh ada beberapa partisi, kayak komputer saya kan seperti ini nih, ada partisi banyak tuh. Nah, nanti nih bisa bermasalah ya kalau di Windows 7 itu sering ketika kita startup dia itu minta auto check ya. Jadi saran saya lakuin seperti ini supaya besok-besok nggak ada yang namanya auto checking file system gitu. Oke, jadi mungkin segini aja penutupan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyain di komentar. Oke, video kali ini udah selesai ya. Kita udah berhasil menginstal segala macam. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.